Dan teman-teman, Ko Andi ini adalah kayaknya satu-satunya Ya. orang yang gue kenal yang berhasil ngeflip hidupnya bener-bener dari cacing tiba-tiba jadi naga mentok lewat kripto. Mimpi saya kan benar-benar gede banget ya. Saya pemimpi bro. Saya pemimpi yang luar biasa gitu. Wah, statement gue patah kalau ketemu lu. Oh, Tapi iya. kan tetap 1:sekian dong. Ya. Sebanyak apa pekerjaan yang lu pernah lakukan dalam satu hari? 5 lah. 5, gimana caranya? Bisa lu bangun tidur jual asuransi. Nanti siang lu ke Ya Tanah berarti lu Abang tuh. prospek orang tuh. Iya, udah Oh. prospek 1 nih. Terus yang siang ke Tanah Abang dia cancel. Lu thrifting nih barang bekas nih. Sekalian. Iya, terus lu pulang sore nih, lu pergi nganter barang kirim ini JNE, biasa di Tanjung Duren tuh. JNE-in tuh jual tas online. Terus malam lu bisa tuh postingan jual selai, nanti ada yang beli kan, lu kirim lagi ke Pik tuh. Lah, selainnya lu ambil juga. Ya selai kan nanti ada yang kerjain di Pademangan tuh, kita ambil kan. Nah, terus yang hari terakhir nanti malam kan jual voucher. Voucher kan gak harus ini real life gitu, Iya. maksudnya gak harus offline, kan bisa online. Jadi manfaatkan waktu lu sampai push sampai full bro. Gak boleh ada jeda, gak boleh ada sakit. Saya dulu gak ada family time bro. Saya orang gila. Saya kan perantau. Mana ada family Lu time? berarti kerja sehari berapa jam itu? Saya tidak hitung, tapi get the job done. Dari nol bareng Ko Andi Crypstocks. Wih, Ko, Ya, saya thank you dulu. Dari Bali, gue bener-bener gak tahu lu di Bali. ya sama-sama bro. Thank you udah datang. Dan teman-teman, Ko Andi ini adalah kayaknya satu-satunya Ya. orang yang gue kenal yang berhasil ngeflip hidupnya Ya, bener-bener dari cacing tiba-tiba jadi naga mentok Ya. lewat kripto. Nah, kok gue mau nanya dulu nih. Hah. Ini kan lu kan udah di kripto tuh dari market sepi, rame, sepi, rame, sepi gitu. ya. Sekarang kan gue bisa bilang banyak influencer udah mulai gak banyak bersuara tentang kripto. Nah, sebenarnya mungkin buat teman-teman juga, sekarang itu pandangan lu tentang kripto gimana sih? Kalau saya Kondisi sekarang gitu loh. kondisi sekarang kripto ya. Menurut saya sudah jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Ya buat teman-teman yang baru mau masuk di dunia ini ya, kayak misalnya Gen Z segala macam. Karena kalian tuh regulasinya sudah lumayan terang benderang. Oke. Aturan pajaknya jelas. Kita ngomong Indonesia nih. Ya. Kemudian juga ada AI bantuan nih, nyari tahu informasi segala macam. Lu scraping data, lu bikin sesuatu tanpa perlu ngerti coding, lu bisa bikin platform, analisa sendiri, dashboard segala macam. Semua udah dipermudah lah. Dibandingkan zaman gue dulu yang menjadi perdebatan, dan kalau lu mau belajar harus ke forum-forum Bitcoin yang zaman dulu gitu. 2017, 16, 18 gitu kan. Nah kalau bagi saya mestinya di saat sepi mesti masuk sih. Mesti masuk untuk belajar gitu. Jadi jangan pencet beli jual dulu ya teman-teman ya. Lu masih ngerti dulu gitu. Lu belajar dulu, lu cocok gak sih ini dunia apa sih gitu. Ini alien kah gitu. Nah baru lu decide lu mau lanjut masuk atau lu forget it gitu. Tapi di kondisi market yang justru lagi sepi gini, apakah ini udah termasuk good entry point kah untuk orang memulai atau misalnya wah ini nanti dulu lagi atau apa gitu. Ini kan kondisi yang sebenarnya udah berulang-ulang ya. Iya. Gitu. Kalau sekarang podcast ini di syuting ya 2026 Juli itu kondisinya sangat bagus. Oke. Kalau sekarang saya bilang ini kayak udah primadona gitu. Oh. Karena udah mulai jatuh-jatuh banyak koin ya, minusnya udah lumayan di atas 50%. Itu yang ditunggu-tunggu. Biasanya kalau di kripto itu akan ada lagi sekali lagi biasanya. Dikasih cium ya, namanya the kiss of death ya dari bandar. Apa nih? The kiss of death Ya, itu the sekali kiss of death lagi. dicium, diturun lagi dari all time high turun ke 70% minus gitu. Oh. Nah, bisa kan ditambahin lagi ya biar sedap gitu. Nah biar makin bentok gitu kan. Kayak gua dulu kena 2018 gitu kan. Nah itulah yang menjadi positioning kita jadi enak. Jadi teman-teman selain belajar tuh bisa trying to have some gitu. Meskipun di video kali ini bukan financial advice teman-teman. Ya, ya Hati-hati katakanlah kalau mau belajar pun Ya. bisa mulai dari yang paling aman dulu. Iya, Koinnya Bitcoin gitu ya. only misalnya ya kan. Tapi Nah, ini udah good price to entry lah. Iya, kalau itu menurut analisa dan data saya gitu. Ya. Karena kan saya dari dulu by data, saya sempat di saham itu juga semuanya fundamental gitu. Nah kok bentar, lu ini kan orang yang gue kenal real ngeflip hidup dari kripto. Ya, Tapi maksud gue gini, kalau dengar orang ngomong kayak, oh iya nih, gue all in di suatu instrumen dan gue benar-benar berhasil di sana. Itu kan rasionya tetap 1 banding. sampai jutaan kali. Iya 1 banding jutaan. Lu tetap salah satu anomali menurut gue. Iya, Nah gue pengen tahu dari sisi realitanya nih. Dulu lu tuh mulainya sebagai apa? Lu tuh ngapain? Terus kenapa lu tiba-tiba berani untuk jump in ke sana? Terus lu kan juga udah punya pacar yang sekarang udah istri ya. iya. Gue bayangin kalau tiba-tiba nih gue pulang dari sini, terus gue bilang sama istri gue kayak, gue mau
all in di sini ya. Gue Iya. mau heavy di sini ya. Ayo kita heavy di sini ya. Hmm. Mungkin bini gue bisa nyuekin gue sehari gitu ya. Maksudnya gak segampang itu gitu loh. Iya. Nah ceritain dong gue dulu. Mulai itu dari apa. Terus turning pointnya bisa berani jump in ke sini. Dan dalam perjalanan tuh gimana gitu. Saya dari dulu teman-teman, saya bangga banget ya. Saya kan dari Singkawang, kota kecil. Bini gue juga tuh. Oh ya? Iya. Saya bisa bahasa kayak ya berarti. Bisa dia. Saya dari Kalimantan Barat ya teman-teman. Jadi kota itu populasinya cuma 300 ribuan something sampai sekarang. Ya saya itu sangat haus dengan ilmu pengetahuan ya, waktu Oke. kecil ya. Jadi saya pengen tahu banyak, tapi di sana aksesnya tuh very limited. Waktu saya kecil sampai SMA. Ya pas saya udah lulus baru bikin mall tuh. Baru ada internet yang proper ya. Dulu tuh internet susah. Jadi kita belajar kan dari internet tuh mencontohi semua. Misal kita belajar breakdance, Yep. belajar stand up comedy gitu kan. Semua dari nonton YouTube gitu. Enggak, lu belajar stand up comedy? Iya. Nanti ya kita cerita tuh. Jadi dari situ aku merasa pas selesai kuliah, saya kan bersyukurnya banget mama masih bisa all in buat saya kuliah ya. Itu the last piece of gold lah, kayak mama jual emas, saya bisa kuliah gitu. Nah, katanya lu anak pemotong ikan kok. Iya, papa saya potong ikan di pasar sampai sekarang. Di Terminal Induk ya teman-teman. Kalau tahun di Singkawang mainlah ke Terminal Induk ya. Nah di situ dari 6 bersaudara yang kuliah dan dia biayain cuma saya. Saya anak bungsu. Nah disitulah saya punya privilege yang setipis-tipisnya masih ada lah gitu kan. Saya bisa kuliah. Saya waktu itu di BINUS, SI saya ambil. Nah di situ saya melihat sebenarnya teknologi itu masa depan. Kemudian 2015 setelah saya lulus kuliah, 2015 itu saya masuk ke dunia agen asuransi, saya jadi agen. Karena dulu kan ada 3 bisnis yang gak usah modal, yang penting punya mulut. Ngerti gue. Mulut monyong kan, 3M katanya. Modal, mulut, monyong, 3M kan. Asuransi, MLM, sama agent property kalau saya gak salah. Iya bener. 3. Jadi yang saya penting pilih. lu punya mental. Iya, saya jual insurance yang tak berwujud. Ya kan, itu kan paper asset. Nah, 2015 saya masuk, saya waktu itu melihat seminar-seminar yang saya suka datang yang free ya. Seminar tentang keuangan, tentang financial. Karena bagi saya cowok itu jangan miskin. Sedih banget gitu. Very sad. Ya. Oke. Jadi saya punya prinsip hidup seperti itu. Karena saya dari dulu kan sudah tidak puas dengan kondisi hidup saya gitu. Iya. Saya mau apa pasti nggak dapat atau telat gitu. Lu bayangin kita nggak pernah punya mobil gitu ya seumur hidup. Ya kalau beli mobil cici punya kan nggak dihitung lah ya. Iya. Gitu. Kalau papa mama nggak ada gitu. Tapi saya nggak menyalahi gitu. Makanya saya cari tahu ini cara untuk memiliki lonjakan finansial yang bagus tuh mulai dari mana sih? Saya tertarik lah sama money market. Waktu itu kan di paper aset di insurance, kita kan tahu ya ada pertumbuhan kayak mutual fund gitu ya, kayak iya Scuders, betul. BNP Paribas Oh gitu itu kan. zaman masih unit link. Iya, masih unit link kan. Rame dong. Iya, jualan itu segala macam. Kita lihat, wah ini ada sesuatu nih yang dikelola, equity fund segala macam. Oh. Nah dari situ kita perdalam, terus aku cari tahu tentang saham. Maka saya dulu belajar saham lah, sama influencer itulah, biasalah yang zaman dulu kan. Iya. Nah saya melihat yang membuat saya kebuka mata dulu ya. Jadi influencernya dulu pernah bilang gitu, terus saya juga kebuka matanya. Dia bilang, lu perhatiin deh dari 100 orang terkaya di dunia, ada gak sih yang tidak punya paper asset? Oh iya. Ya kan? Iya. Oh jadi saya pikir, wah benar juga ya cara. Valuasi ya. Iya, nggak mungkin dong. Gue bukan siapa-siapa tiba-tiba jadi juragan sawit misalnya. Lu kalau mau kaya di Indonesia ekstraktif misalnya kan, Iya. komoditi gitu. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tiba-tiba saya main batu bara gitu. Nggak mungkin dari mana? Iya kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi saya pikir, wah kita bisa berinvestasi pelan-pelan. Oke. Nah dulu belajarlah saham, saya masuk di fundamental karena saya lebih punya belief system tuh di fundamental. Karena menurut saya price action itu adalah noise untuk setiap hari, tapi fair value-nya tuh tidak akan lari. Anjay. Ya, suatu hari dia akan ketemu gitu. Ternyata lu mulai dari fundamental. Ya ternyata itu berlaku cuma untuk stock market di Amerika Serikat. Gitu ya. Kalau yang di tempat lain saya nggak tahu gitu ya. Jadi dari situ, gue 2016 aku lumayan rugi-rugi terus bro. Oke. Jadi beberapa saham Indonesia yang saya beli nggak lama nanti direkturnya masuk ditangkap KPK. Turun. Karena ya ketahuan dia fiktif Iya. atau enggak dia turun ke 50 sen gitu kan. Iya. Jadi saya di awal kalah terus. Masuk 2017 diperkenalkanlah sama orang-orang tentang Bitcoin. Karena kan saya ada main ala money game lah apa gitu kan, semua gue ikut kan. Cobain lah. Iya, karena waktu itu ada yang payoutnya dalam Bitcoin gitu, money game.
Ya kan, sesuatu yang sangat salah gitu sebenarnya kan. Tapi pioneer in Bitcoin, kemudian saya pelajarin ini apa sih sebenarnya? Apakah ini just a hype atau ini cuma scam? Ini bubble kah? Ini nggak ada apapun kok. 2017 kayak masih jarang banget denger. Itu satu biji zaman saya udah 15 juta. Udah nggak pernah turun dari 10. Iya tapi 15 juta ya. Januari, iya. Buset. Saya kan mulai bikin akun tuh, yang waktu itu bitcoin.co.id, sekarang Indodax kan. Oh iya. Saya dulu bikin akun, saya nggak berani entry bro. Saya takut. Ini nggak ada apa-apa di belakangnya, kok tiba-tiba 15 jadi 66 juta. Oke. Terus nanti sebulan kemudian jadi 32 juta, gimana sih ini? Iya, Ini apaan sih? Fluktuatifnya gila banget. Iya, terus tiba-tiba Desember akhir tahun sampai 2018 Januari itu 300 juta bro. All time high-nya kan. Lu bayangin lu lihat suatu instrumen, waktu awal tahun 15 juta, di akhir tahun jadi 300. Gila. 20x. Iya. Otak saya langsung tercerahkan bro. Inilah tempat saya akan menjadi kaya raya, saya bilang. Bayangkan taruh 1M, tahun depan jadi 20M. 20M. Ya kan? Nah tapi pada periode lu lihat kenaikan itu lu udah masuk belum? Nggak berani. Nggak. Saya cuma pengamat. Saya dulu haters. Oh. Saya merasa ini tidak make sense. Lu Ini, sempat jadi haters Bitcoin? oh ini scam. Iya dong. Karena saya nggak ngerti, saya bodoh, saya bilang ini scam. Oke. Ya kan? Ini nggak ada fundamental, nggak ada intrinsic value. Apa? Tell me gitu kan? Nggak ada. Oh setelah akhir tahun, ganti tahun 2018, saya padahal udah punya akun bro. Saya nggak berani entry. Saya coba entry 2018 Januari. Nah disitulah perjalanan itu dimulai. Ketika saya entry, market langsung terjun payung. Oh itu masuk bearish tuh? Ya, langsung saya masuk di 300 juta 2018 Desember, setahun kemudian jadi 50 juta. Itu lu masuk rutin? Ya, saya punya duit langsung masukin. Jadi minus 80% bro. Anjir. Langsung. Tapi waktu itu yang bisa saya ambilkan kesimpulan adalah saya belajar sama banyak orang, tapi saya tidak pernah menyalahkan mereka. Oke. Even salah satu CEO di CEX ya, di Centralized Exchange di Indonesia, ngomong koin A bagus, tahu-tahu terjun minus 90%. Saya juga tidak menyalahkan mereka. Karena saya merasa market pertama eksperimental. Yang kedua waktu itu baru 8 tahun bro dunia kripto. Oke. Lu mau salahin? Iya, lu mau salahin siapa? Yang pasti adalah lu perlu belajar. Dan yang kedua, dari triliuner yang zaman dulu, mereka kan udah di Bitcoin 2013-14 tuh. Dia 2017 aja udah triliuner. Mereka cuma ngomong satu, be early. Dia gak ngomongin soal kamu genius, kamu kaya, kamu hebat, catch momentum, bukan. Gak ada. Being early. Karena jurus pemungkas di kripto adalah being early as soon as possible bro. Oke. Saya being early, saya cicil terus, saya toxic lah. Waktu itu mulailah bro perjalanan hidup sebagai seorang milenial ya kan. Seorang apa sih yang kita bisa sebut di Jakarta apa sih? Orang-orang yang kerja. Udah korporat gitu. Iya, saya bukan korporat. Waktu itu kita orang yang mengais rezeki lah di Jakarta. Iya. Ya kan, scraping money. Serabutan lah. Iya, saya tidak ada formal kerja. Karena kan dulu nggak ada yang mau terima saya. Saya lamar kerja. Karena saya minta gaji 10 juta di awal, saya ditolak semua bro. Itu kurang lebih 13 perusahaan. Dia bilang lu gak ngerti apa-apa, masa minta gaji langsung 2 digit. Saya Mental bilang, lu udah Gen Z ya? Iya, saya langsung bilang, loh kok lu tahu saya gak ngerti apa-apa, kan lu belum pekerjakan saya. Iya. Terus yang kedua, saya mengabdikan hidup saya ke sini, masa bonusnya aja cuma kali 1. Saya langsung tembak tuh. Iya. Cuman 130 juta doang tuh pak. Bayaran saya gitu, saya langsung hitungin tuh, orangnya dongkol lah, ini sombong banget sih, ini siapa sih kagak ada pengalaman, ya udah saya nggak diterima kan, nah puji Tuhan saya nggak diterima gitu, memang bukan jalan saya gitu, ya kan, saya diterima pun kayaknya dipecat bro, karena saya ini orang paling korek-korek, apa sih duri dalam daging, sekarang pasti gue hantam gitu, nggak peduli kan, nah pasti gue habis gitu, nggak bisa, nah akhirnya saya kerja serabutan, jual tas online, jual Srikaya. Semua lah lu coba tuh ya sambil jalan. Selagi masih ada waktu. Makanya teman-teman di podcast ini ya, ini bukan mengencourage teman-teman jadi toxic. Karena saya merasa dulu tuh saya lumayan toxic gitu. Toxic positivity bro. Saya kerja tuh sampai udah panas dingin pun harus jalan terus gitu. Mau demo apa sih, demo yang dulu 212 lah kerja gitu. Iya, mau hujan badai banjir bodo saya nggak peduli. Kalau udah deadline kerja udah yang namanya cari duit, lu harus datang gitu. Ya kan, nggak ada alasan. Ya makanya saya dulu merasa gak semua orang bisa seperti gue. Kalau dulu gue ngerasa kesel. Wah kalian mah males, kalian mah bodoh gitu kan. Kalian harus seperti gue gitu. Ternyata setelah saya hidup sekarang 2026. Wah gak semua orang bisa kayak gitu sih. Gak semua orang cocok. Nah makanya saya timbullah conviction itu setelah kejadian itu. Lah nah, gimana orang lu beli terus turun? Justru saya punya conviction. Tahu gak kenapa? Karena teknologi itu bersiklus.
Dan kalau misalkan dia turun 80%, as long as bukan scam bro. Bukan nol. Dan banyak company yang sudah mulai adopsi. Nah regulasi itu bergulir terus menjadi lebih positif. Nah disitulah saya melihat ada masa depan. Saya dulu udah bikin video, cuma saya nggak pernah post ya 2019. Saya udah sempat ngomong, saya bilang pasti Bitcoin suatu hari jadi gitu, sebiji 100.000 segala macam. Jadi saya dulu dianggap halusinasi lah. Bentar, nih gue ada pertanyaan ceritanya, gue lagi jadi netizen nih ya, gue julid nih. Lu yakin dari mana pada periode itu akan naik, atau lu kan tadi kan toxic positivity tuh, lu kerja kayak orang gila. Mungkin gak itu jadi salah satu desperate move lu malah? Kalau bagaimana lu membedakan itu gitu? Kalau aku melihat Bitcoin ya dulu ya, itu menjawab semua pertanyaan yang kita butuhkan gitu. Tanpa perantara. Karena kan dia maunya menjadi medium of exchange gitu-gitu ya. Sovereign wealth fund gitu-gitu kan. Dia mau jadi superiornya lah gitu. Nah pada kenyataannya ketika kita hadapin dengan fakta sekarang, realita gitu ya. Sekarang Bitcoin itu paling mentok gue bilang cuman menjadi seperti emas gitu. Bahkan lebih aneh dari emas karena kan dia tidak mengenerate yield gitu kan. Nah disitulah saya melihat BTC ini dulu 2018-19 itu adalah jawaban bagi semua chaos ekonomi yang ada sekarang. Karena lu udah mempelajari polanya pada saat itu ya. Dan kita harus ngerti dari makro sampai detail gitu. Kayak misalkan bubbling atau enggak surat hutang yang diterbitkan negara tuh untuk apa, fiat itu bikinnya dari mana. Kita baca buku lah misalkan yang fiat teori sama the Bitcoin teori gitu ya. Nah dua itu kan yang penulisnya orang yang sama tuh. Nah itu yang saya lihat dan saya setuju konsepnya gitu. Dan waktu itu yang setuju bukan gue doang, sama pacarku tuh, sama si Lauren kan. Kita berdua tuh setuju bahwa sebenarnya dunia itu butuh solusi untuk bencana keuangan ini. Bencana keuangan ini bro. Saya nggak tahu ini podcast kan 2026, mungkin 2030 kah akan kejadian gitu. Yang orang tidak sadar gitu kan. Nah misalkan ledakan hutang, nggak tahu hutang siapa terakhir kalau kita track ya, kita track pergerakan uang atau M2-nya segala macam, terakhir tuh nggak ada ujungnya bro. Jadi nggak tahu siapa hutang siapa gitu. Lu hutang gue kok hutang lu apa nggak ngerti. Jadi gimana cara solve hutangnya nggak ada gitu. Nah dari dulu kita melihat kondisi-kondisi seperti ini yang harusnya ada jawaban untuk diselesaikan dan muncullah teknologi yang namanya blockchain ini yang menjadi instrumen eksperimental. Jadi teman-teman kalau di podcast ini habis nonton pasti akan muncul perdebatan. Wah yang ditanya bukan pakar ekonomi tapi influencer gitu. Ya gue sorry. Bukan, masalahnya lu bukan influencer, lu literal orang jadi kaya gara-gara kripto nih, makanya gue tanya. Gue soalnya gak peduli soal influencer apa bukan gitu kan. Nah untuk mengerti ekonomi itu tidak harus memiliki gelar teman-teman ya. Semua harus bisa dipelajarin. Kalau kita nunggu gelar maka tidak ada Kripstok hari ini. Ya dong, saya belajarnya di kos gitu. Saya belajar di kos. Kamu punya apa? Punya internet itu sudah lebih dari cukup. Karena punya internet lah kita punya akses informasi yang berlebih begitu. Kita pelajarin, kita setuju sama konsepnya dulu. Terus yang kedua kita lihat ini beneran decentralized gak? Saya tuh belajar tuh sampai ke miningnya gitu-gitu bro. Wah berarti tadi lu bilang pacar lu pun setuju. Satu konsep nih. Iya, satu berarti konsep. Berarti lu berdua sama-sama. Iya, kita berdua digen gitu, alpha digen ngomongnya kan. alpha degenerates gitu. Lu bener-bener berduaan berarti convictionnya gede ke sini. Iya, kita cari tahu terus. Kita pelajarin karena ada sosok-sosok yang sukses, bro, di dunia Bitcoin, di dunia kripto. Tanpa pertama kali lu ngobrol sama pacar lu bagaimana nih? Ya, saya bilang ini masa depan. Inilah jawaban buat kita. Terus dia jawab apa? Ya dia setuju. As long as you believe, I believe you gitu. Berarti konsepnya Titanic kan, you jump, I jump kan. Ya sudah gitu. Ya sudah kalau gitu let's go gitu kan. Nah karena pacarku juga pergi riset. Dia pergi cari tahu. Jadi gak bego-bego cuman kayak dicocok hidungnya ikut, enggak. Dia juga ngerti gitu. Dia pergi cari tahu, dia ada sosok-sosok sukses. Kayak kalau gak salah keluarganya tuh ada yang jadi bro di Bitcoin gitu. Tapi nggak ke publish, maksudnya nggak terkenal gitu. Oh berarti ada provennya nih. Iya itu benar. Nah itulah yang menjadi drive-nya kita. Pas kita pelajarin, saya juga sering ke acara-acara gratisan. Ya 2019 juga sering ada acara. Kemudian kadang di acara tuh kan dapat pizza, dapat makan kan, gratis. Nah itu saya incar juga, makan gratis. Ya dapat ilmu ya kan. Itu habis jual asuransi, biasa gue ke Puri tuh. Di atasnya ada coworking space gitulah. Yeah. Nah, gue ke sana, ya udah dapat makan, dapat ilmu. Jadi saya alamin selama 1000 hari itu, saya bilang 3 tahun itu saya hancur-hancuran di kripto. Yang menjadi menarik ya setelah kita udah conviction ya, kan saya beli terus ya. Berarti lu dan pacar lu tiap bulan
Ya, Beli. ya. Yang penting kalau ada income bro, ada uang, kita belikan kripto, Iya berarti Terus uang menerus. surplus lu ibaratnya yang biasa orang bilang Ya. tabungan lah ya. Ya, Itu lu tabungin di kripto terus tuh. ya. Makanya saya tweet 20 November bakal terjadi sesuatu yang sama human, sama Itu lu manusia. tweet kapan? 2018 September. Buset. Kenapa saya yakin? Karena 2020 bulan Mei itu halving day. Yang mana halving day adalah ilmu pasti, ilmu eksak dari Bitcoin. Itu akan terjadi tanpa ataupun dengan adanya persetujuan dari siapapun. Karena udah sistem. Oke. Itu semua udah di lock dan pasti supply-nya akan shocking. Dijadiin setengah. Lu bayangin manusia ketika mau kerja biar gampang bahasanya, halving day itu kita kerja effort sehari masuk kantor misalkan 9 jam untuk dapetin 1 juta rupiah misalnya. Tapi tahu-tahu besoknya kerja 9 jam jadi 500.000. Berarti ini berharga dong waktu orang ini misalnya. Betul. Ya kan? Nah itu yang kita buy in. Itu teori yang saya setuju gitu. Bahwa kalau dengan adanya begitu dia akan menghindari super inflasi. Oke. Tapi tentu kita sebagai seorang, saya mau objektif ya. Jadi sebagai seorang yang suka riset, ini justru menjadi tantangan deflasionary juga loh. Tapi jangan ngomong di sini teman-teman, nanti gak tamat-tamat ya podcastnya. Karena ini sudah masuk teknis gitu ya. Nah itu juga perdebatan deflationary system segala macam gitu. Nah makanya menariknya di dunia eksperimental adalah kamu bisa menjadi kaya banget ketika kamu being early. Karena sesuatu tuh baru dicoba. Itu gue agree. Di banyak apapun lah itu Apapun sebetulnya. kayak saham US. Kamu lihat Nvidia. US ya kok. Ya, atau enggak SanDisk. Oh iya dong. Atau enggak SanDisk sekarang lagi viral kan? Iya. Atau enggak sekarang ada seal yang juga tuh tentang longevity. Siapa yang produsen longevity paling banyak? Yang mungkin mau garap stem cell atau karena mungkin dunia mengarah ke sana. ya ke dalam dunia botox apa silikon misalnya. Nah itu saya udah pelajarin tuh, lu bisa chip in juga saham misalnya kan. Nah kayak gitu-gitu bro. Itu jadi kita pelajarin tuh selalu masa depan. Yang berlalu ya biarlah berlalu gitu. Yang udah skandal segala macam ya sudahlah gitu. Lu mau ribut sampai kapan gitu kan. Kayak misalnya saham yang saya beli, direkturnya bulan depan masuk KPK jadi gocap gitu. Mau salahin siapa gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya kita harus belajar lah, bermawas diri gitu kan. Ya mau gimana lagi? Namanya kita sebelum invest. gue mau nanya tadi dari progres lu terus sampai lu dapet momentum, gue ke distract ini apa kok? Oh ya. Yang lu pakai nih. Ini sebelum 30 teman-teman. A film by Daniel Rifki. Iya itu sutradara saya. Jadi sutradara saya tuh gimana maksudnya? ini film tentang inspire by lah kisah hidup saya gitu bro. Oh ini nih kisah hidup yang diobrolin ini. Iya. Akan difilmkan di sana. Iya jadi film layar lebar gitu. Oh. Iya tayangnya. Bioskop ntar nih. Iya mestinya tahun ini tayangnya. Wih. Gitu. Sekarang kan lagi editing sound segala macam. Wih. Ya. Bulan-bulan apa? Boleh tahu gak? Ya nanti lah ya. Nanti kita tunggu pengumuman. Tapi berarti diambil dari kayak dokumenter real life yang terjadi nih. Filmnya tuh benar-benar sebuah film gitu. Jadi tentang seperti Top Itipat yang Billionaire Takenoi gitu-gitu kan. Atau enggak yang Mad Unicorn di Netflix. Nah model-model kayak gitu filmnya. Gambarannya ke sana. Iya jadi ceritain sebenarnya saya itu struggling sama side hustle di Jakarta tuh kayak gimana gitu. Se-ekstrim apa gitu. Dan itu relatable sekali dong. Iya tapi di film itu dilembutin. Malah dilembutin. Ya ada beberapa job yang saya gak masukin seperti seperti jual voucher, jual goodie bag, jadi angpau girl, Lauren gitu kan itu kita gak masukin. Itu nanti film jadi 4 jam bro, gak cukup. Karena kita tuh benar-benar sepersekian menit per jam harus produktif bro. Nggak berarti lu orang yang segila itu mencari pekerjaan banyak dong. Lu kerjain banyak pekerjaan banyak satu hari jual serikaya juga. Sebanyak apa pekerjaan yang lu pernah lakukan dalam satu hari? 5 lah. 5 gimana caranya? Bisa lu bangun tidur jual asuransi. Nanti siang lu ke Tanah Abang tuh. Iya berarti lu prospek orang tuh. Iya udah prospek 1 nih. Terus yang siang ke Tanah Abang dia cancel. Lu thrifting nih barang bekas nih. Sekalian. Iya terus lu pulang sore nih. Lu pergi nganter barang kirim ini JNE. Bisa di Tanjung Duren tuh. JNE-in tuh jual tas online. Terus malam lu bisa tuh postingan jual selai. Nanti ada yang beli kan. Lu kirim lagi ke Pik tuh. Lah selainya lu ambil juga? Iya selai kan nanti ada yang kerjain di Pademangan tuh. Kita ambil kan. Nah terus yang hari terakhir nanti malam kan jual voucher. Voucher kan gak harus ini. Gak harus real life gitu, maksudnya gak harus offline. Kan bisa online. Jadi manfaatkan waktu lu sampai push, sampai full bro. Gak boleh ada jeda, gak boleh ada sakit. Saya dulu gak ada family time bro. Saya orang gila. Saya kan perantau. Mana ada family time. Lu berarti kerja sehari berapa jam itu gitu? Saya tidak hitung. Tapi get the job done. Yang penting kerjaan selesai. Buset gak ada time limit. Saya dari dulu ya.
paling fans dengan sosok-sosok kayak Muhammad Ali, Bruce Lee gitu, ngerti gak sih? Yang Gua latihannya bener-bener. Gue tuh sangat terinspirasi kayak Cristiano Ronaldo sekarang kan. Nah, mereka kan selalu ngomong ditanya, lu push up sehari berapa kali sih sit up? Nggak tahu, yang penting sampai sakit. Nah itu yang gue pakai bro. Gila lu. Gue yang penting begitu gitu. Lu jangan tanya gue, lu harus ya ada apa sih namanya healingnya? Iya. Anxiety apa sih? Mental health. Work life balance. Iya, work life balance. Ketawa lu sih parah banget. Aduh, Gak ada balance lu berarti tuh. Aduh aku ketawa. Kamu udah miskin bro. Lu mau balance mau ngapain lu hidup lu ha? Lu work terus aja belum tentu kaya ya. Iya, iya doh. Emang banyak yang jadi? Kagak woi. Orang lain emang kerjanya lebih kecil, lebih dikit dari gue, kagak. Bentar, berarti lu punya pacar bisa mengerti dan menerima se-workaholic itu lu? Iya, dan dia juga seperti itu. Hah, dia juga begitu? Iya, karena kan memang ada something wrong lah dia lah. Jadi di family keluarga besarnya kan, jadi menuntut dia harus kerja luar biasa bro. Karena dia kan anak pertama. Wah. Gitu. Jadi kayak masih adik-adik kan kuliah segala macam kan. Berarti lu berdua satu frekuensi tuh. Iya, benar-benar match lah. Kita kayak apa sih, kayak ya api ketemu logam lah. Iya. Berarti semua revenue stream lu dan pacar lu yang udah kerja sampai nggak tahu waktu itu dibelikan kripto. Oh kita ada healing, sorry. Kita healing tuh biasa pergi makan Indomie bro. Di itu warung Wakaka, itu bosnya salam kenal ya. Ya saya di Muara Karang makan Indomie, makan itu apa Milo dinosaurus itu. Tahu. Nah kayak gitu-gitulah hobinya makan, kemudian nonton buy one get one. Berapa tahun lu, maksudnya berapa tahun lu melakukan itu semua, terus duitnya lu beliin kripto terus tuh berapa tahun gitu? Ini dari 2017, dari 2017 akhir tahun. Oke, habis itu kan lu bilang turun. Iya. Terus berikan lu beli lagi di harga bawah 1000 hari saya bilang. 1000 hari? Sampai 2020 pas Covid. 1000 hari itu berarti hampir 3 tahun ya? Iya. Itu beli terus tuh? Iya. Jadi otak saya tuh. Lah itu belum naik dong? Ya gak apa-apa, justru pas turun saya beli. Ya bagus dong. Di situ terus gitu. Lu gak pernah kayak setelah 2 tahun nih. Terus lu sama pacar lu kayak cut loss gitu ya? Ini turun mulu anjir. Masa kita beli terus gitu? Enggak. Saya gak mau. Karena kita tuh bisa pelajarin, bukan build conviction untuk justifikasi, bukan ya? Iya, beda nih, ini bukan cari pembenaran. Iya, beda. Lu harus ngerti dulu baru lu beli. Itu bro. Ini tuh gue inspired by seminar yang gue ikut. Dulu gue ingat 2012 di kampus bro. Yang bawain Bang Chandra, gue ingat tuh. Gue ingat ini ada seminar ya. Iya. Itu ada satu tempat yang rawa-rawa gitu. Dulu kan nggak laku sebenarnya tempat itu dia bilang. Iya. Tapi kenapa dia mau ngambil tempat itu dibangun sesuatu? Juga gitu dulu. Iya, dibangun sesuatu. Berarti konsepnya adalah ketika itu tidak menarik dan tidak ada harga, lu masuk. Makanya lu bisa kaya gitu loh. Jadi metode saya tuh saya sering ikut seminar gratis. Otak saya tuh benar-benar banyak cabang, bro. Jadi saya kayak lining up the red dot gitu loh. Saya connecting the dot gitu. Tapi gue bisa bilang lu berdua sama-sama anomali dong. Iya. Maksudnya untuk bisa melakukan itu tuh pola pikir itu saya. Iya. Tidak bisa dilakukan orang yang normal, yang biasa gitu maksud gue. Karena saya itu punya hidup adalah papa saya dulu bilang, karena kan tidak ada modal lagi. Cuma bisa sampai lu kuliah nih. Sisanya dia bilang nasib ada di telapak tangan lu gitu. Artinya saya tuh tidak ada yang controlling. Ketika orang tua kasih saya freedom, itu sebab privilege loh. Saya boleh bebas kerjaan apapun kecuali menjadi kriminal. Iya, lu bisa explore nih. Iya, saya punya jatah untuk gagal. Iya. Ya kan? Terserah gue dong hidup gue. Iya. Gue tidur di Indomaret ya sudah. Ya kan? Nah, terus yang kedua dari istri saya orangnya memang workaholic dan memang kepala batu juga gitu. Memang investing tuh harus punya sisi keras kepala, bro. Enggak, banyak gak orang sekitar lu yang bilang, lu gila ya, sorry ya, lu bego ya. Turun terus ini lu beli loh. Saya mah bukan hanya diomongin, saya di unfollow orang bro, di blog. Aku kan sering ngomong di Instagram dari dulu, Instastory ngomongin kripto. 2018 gitu. Sampai di blog. Oh iya dong. Berarti orang sampai ngerasa lu annoying ngomongin kripto. Annoying. Tiap hari ngomong kripto naik juga kagak. Lu ngomong terus kaya juga kagak gitu kan. Pernah gak ada yang ngomong gitu? Oh banyak. Gak apa-apa gitu. Saya gak ambil hati. Bedanya saya dulu sama orang-orang yang sekarang mungkin masih di bawah adalah saya itu orangnya tidak baperan bro. Maksudnya saya kesel iya, cuman nggak sampai yang menjadikan itu sebagai pemicu gue kagak. Gue cuma kayak dibawa. Kayak apa sih lu jahat banget. Udah gitu ya, gak larut. Lu kalau udah jahat banget ya sudah gue tinggalin gitu. Ya kan? Nggak ambil pusing lah. Iya, ya wajar karena kan memang apa yang mereka ngomong juga fakta kan. Kayak misalkan nih kawan bilang
Lu sibuk mulu diajak karaoke kagak bisa, tapi kok masih miskin gitu. Anjir, peris juga tuh. Ya itu kan kayak memotivasi di Kayak lu satu udah tiap hari sisi. kerja, terus masih dikatain kok gak ada hasilnya. Ya, di sisi lain lu bisa ngambil itu sebagai dendam, lu marah, tapi di sisi lain lu bisa ambil itu untuk introspeksi kayak jangan-jangan yang dia ngomong benar. What if gitu loh. Iya pasti dong. Kalau saya tuh selalu ada what if-nya, Bro. Ya kan? Saya wah jangan-jangan benar juga ya setelah saya lihat kembali apa yang saya kerjain benar gak sih? Tapi jangan salah loh. Kita pas masuk Covid April Mei itu kan saham udah mulai V-shape recovery tuh. Iya, dia kan Maret 20-an kayaknya bottoming. Ke 4 ribuan something terbang kan. Dar. Itu kan saham jalan dulu. Jujur saya saham masuknya kecil waktu itu. Karena saya convictionnya kecil di saham. Saya kan di kripto. Saya masukin semua duitku di kripto. Maka saya podcast sering pakai baju yang all in gitu kan. Lah kalau gitu lu ngelihat saham naik duluan juga insecure dong. Iya saya takut. Jadi waktu itu dong lu. Saya mikir ini jangan-jangan saya salah kali ini gitu kan. Apa saya masih punya jatah salah gitu kan. Nah waktu itu tuh udah pacaran 5 tahun. Sebenarnya udah gak sehat lah dibilang kalau kita bilang orang zaman sekarang kan. Kita baca di threads kan sering disalahin kan cowok nih misalnya ya kan. Cowok mah pacaran mulu mau kondo apa segala macam gitu kan. Lu miskin jangan pacaran dulu segala macam. Saya kadang baca sedih juga gitu. Apakah manusia ini hanya dilihat dari uang gitu kan? Gue pernah ngerasa gitu juga tuh. Ya kan? Karena pacaran dari sama-sama susah. Iya terus saya lihat. Tuh kemudian kalau kita flashback saya 5 tahun di push terus. Maka sampai saat itu istri saya ulang tahun saya beliin cincin tunangan tuh maksa. Saya kan pakai kartu kredit kan. Cicil 500.000. Waktu itu di CP tuh pameran My Palace, gue masih ingat loh. Saya pakai kartu kredit Batman. 500.000 pecah 12 bulan bro. Limitnya 500. Kecil lagi tuh. Ya gue bilang gue kasih dia cincin tunangan. Dia bilang kenapa? Saya bilang kan takut nanti lu dikenalin ke orang lain. Soalnya sempat kan dikenalin ke cowok lain kan. Nah saya juga gak marah gitu. Saya tuh lebih ke realistis sih kok itu. Iya dong. Meskipun ada yang saya gak setuju tentang realistis ya bro. Saya agree to disagree. Iya. Nah saya waktu itu kasih dan saya bilang kalau misalkan kita kriptonya gagal ya kita pisah aja. Saya selalu siap sedia gitu. Karena berarti selama 5 tahun saya kalah. Saya bisa menerima kekalahan bro. Orang itu kan kalau harus siap menang harus siap kalah dong. Gitu kan. Nah tapi istri saya gak jawab. Saya kan sempat ngomong dia gak respon sih gitu. Saya ngomong kalau saya masih miskin begini, ngekos gitu, naik motor bekas ngapain ya dilanjutin kan. Itu tahun berapa lu ngomong? 2020 sebelum kripto melejit. Wah itu di ujung dong. Iya kripto kan November terbang kan. Oktober November udah gila lah gitu. Udah gak make sense punya terbangnya. Nah saya waktu itu ngomongnya mungkin di Mei Juni gitu. Karena kan saya nungguin lumayan 5 bulan bro. Sideways gitu kan saya gak takut juga gitu. Ini jangan-jangan gue salah gitu kan. Oh berarti ada momen lu berpikir. Takut dong bro. Lu udah all in terus hidup lu sisa 6 bulan lagi di Jakarta. Kok saham udah terbang orang udah teriak-teriak. Iya. Gue pegangin ini gimana? Iya udah sisa 6 bulan hidup lu. Saya terakhir mikir. Saya bilang apa gue pulang Singkawang jual bakmi gitu kan. Ya. Bakmi Akian 369. Ngakak gue ngomong di grup. Ya udahlah saya pikir udah terlanjur juga. Kita let's see aja gitu kan. Kita let's see setelah halving. Kita tungguin sambil beli terus. Saya masih beli terus. Sampai terakhir saya beli ETH tuh 5 juta rupiah 1 biji. Nah itu terakhir. Udah terbang sampai 40, 60 segala macam lah. Udah panen dan makanya lahirlah film ini karena good ending kan. Filmnya cuman sampai tahun 2020 jadi tamat gitu. Ya tapi kan dari 2020 ke sekarang lu multiplikasi lebih kenceng lagi kenapa gak difilmin? Oh nanti ada dong. Kalau sebelum 30 sukses saya tahu ada sebelum 40. Oh benar. Anjir kaya raya sebelum 40 ya. Gila berarti momentum lu tuh akhirnya pas kripto jalan. Itu berarti lu udah dapat capital tuh untuk lu expand lagi, puter lagi segala macam. Oh banyak lah, ya sampai saya sebenarnya ninggalin webtoon, ninggalin bisnis konvensional. Tapi setelah mencoba pensiun, saya jadi gendut. Gimana maksudnya? Jadi menggelembung gitu, gendut makan terus kan. Waktu itu jebur naik, duit lu udah cukup buat pensiun? Iya, saya kan males-malesan tiap hari kerjaannya. Saya males-malesan ini udah tahun ke-6 kayaknya, jadi kucing. Nama saya kucing kripto kan. Kucing lu tahu kan kehidupannya kayak gimana? Iya tahu gue punya tidur, kucing. Tidur makan gitu kan, main-main gitu doang gitu. Nah udah tahun ke-6 waktu itu saya 2022 sama 2023 coba kayak lay low gitu nggak. Nah berarti momentum yang lu dapet di situ bener-bener langsung bener-bener cacing jadi naga dong.
99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Iyalah, jadi apa ya, alien bro kayaknya, naik UFO. Anjir, berarti kurvanya bukan begini lagi, begini. Bukan, ya langsung naik roket itu. Anjir. Sampai planet Mars bro. Anjir, tapi gue tetap harus ngomong lu tuh 1 banding sekian. Oh iya dong, kalau di film ada dikasih tahu sisa 0,0 sekian bro. Iya kan? Karena ini anomali sebenarnya. Iya gila. Karena manusia itu tidak ngomongin soal melulu soal uang, soal multiplikasi, bukan kadang. Karena ada di sini bro, di otak bro. Iya. Di mindsetnya, kemudian di psikologi berpikirnya, di lingkungan hidup dia, di latar belakang manusianya. Jadi faktornya banyak bro. Iya. Kalau saya itu hidup adalah stand alone, saya lone wolf gitu, serigala kan, ya kan. Kalau kata Om Ded apa sih, hewan yang nggak pernah masuk sirkus, Oh ya kan. Kalau serigala kan hidup sendiri kan. Iya. Nah, Singa itu, masih bisa masuk sirkus. iya, nah itu dia jalan sendiri, lead the pack sendiri, mati sendiri bro. Jadi saya dulu punya metode sampai segitunya cari uang, karena saya tahu kalau misalkan saya mimpi saya kan benar-benar gede banget ya. Oh saya pemimpi bro. Saya pemimpi yang luar biasa gitu. Wah statement gue patah kalau ketemu lu. Oh, Tapi iya. kan tetap 1 banding sekian dong. Iya. Jadi Bener gak? sebenarnya realistis juga gitu kalau dipikir-pikir. Kenapa? Karena kondisi saya itu punya kesempatan untuk saya bermimpi setinggi langit bro. Iya dong. I have nothing to lose. Saya nggak takut pulang Singkawang bangkrut saya jual bakmi misalnya. Nggak apa-apa. Oh iya, ini gue setuju banget. Iya mentalnya gitu. Iya. Nah maka saya selalu punya quotes-quotes yang keren-keren lah ya. Saya di pesawat sering baca buku. Dulu ada Pak Andri Wongso punya buku kan. Berani gagal gitu. Kalau dulu buku itu dihujat banyak orang bro. Berani gagal gitu. Bagi saya justru itu lu harus banyak gagal. Iya. Karena lu tahu kayak lu bikin selai kagak ngerti cara ngaduknya. Rusak berjamur kan. Iya. Paling apa dimaki-maki orang bro. Iya. Emang bakal diapain? Iya. Nggak, tapi gue agree karena gue pernah ngomong juga di tempat Leon kok. Kayak gue tuh bilang kalau orang masih punya buffer. Atau at least punya privilege gak harus hidupin keluarga segala macem. Itu Lu dia. matinya mati sendirian. Ya lu harus ambil resiko yang lebih besar. Iya. Tapi jangan lu pukul rata buat orang-orang yang tiba-tiba masih harus misalnya ngehidupin adik. Gak bisa bro. Atau family. Matinya mati semua bukan mati sendiri. Iya itu namanya egois bro. Itu bukan pemimpi. Itu namanya tidak tahu diri bro. Wah cakep ini nih. Iya dong kita harus tahu diri dong. Sekarang gini saya kasih tau makku gitu. Mak saya udah gak bisa kirim duit. Boleh gak saya stop kirim misal 500 ribu 300 ribu dulu ya. Karena saya mau bangun apa yang saya impikan gitu. Ya. Sedangkan kan saudara berenam. Ada 5 lagi yang lain kan bisa hidupin mama papa gitu. Dan papa juga masih potong ikan, live a happy life gitu. Iya. Oke gitu. Berarti saya bukan sandwich generation kan. Iya. Gue itu adalah orang yang punya privilege untuk lu mimpi jangan kecil-kecil. Betul. Langsung yang paling besar gitu. Betul. Nah itu yang saya lakukan. Makanya harus bermimpilah yang bertanggung jawab gitu. Bagus itu. Iya dong. Bener. Bermimpi yang bertanggung jawab bro. Iya bener. Bukan yang omong kosong gitu. Lu tau gak sih film Mad Unicorn tahu kan? Iya. Itu realnya kan gak kayak gitu. Saya ada sempat ketemu lah. Maka terinspirasi bikinlah film ini. Gila. Realnya dia udah sukses di properti. Gue kasih tau lu. Oh. Udah sukses tapi dia minta izin ke istrinya pas COVID. Gue all in lagi bikin yang modelan bisnis untuk delivery gitu boleh gak? Istrinya bilang boleh go ahead. Kondisinya sudah ada anak istri doh. Lebih gila siapa? Dia sama gue. Dia lah. Udah punya anak istri bro masih all in. Untung jadi. Ya kan? Nah kalau gue dulu gue jomblo bro. Single manusia tidak ada tanggungan apa-apa kan. Ya lu sudah. sisa berapa bulan sebelum naik aja sama istri lu kan. Sama Ya. pacar lu tadi masih ngomong kayak begitu. Iya. Saya ya kita harus tertakar lah. Harus bertanggung jawab lah. Harus bijaksana bro. Itu yang susah. Nah tapi bentar. Dunia kripto jujur. Gue lihat banyak sekali anak muda susah mengerti mimpi yang bertanggung jawab ini loh. Iya. Tapi gue gak tahu ya, lu ngeliatnya gimana? Kan lu di dunia kriptonya. Iya. Begitu banyak anak muda punya mimpi di dalam sana gitu. Yang lu lihat seperti apa sih industrinya gitu? Bermimpi boleh gitu, tapi kalau mimpi yang ngerugiin orang lain ya jangan. Bermimpi yang bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain dong. Sekarang misalkan lu kalau gagal, mak lu nanti gak bisa makan gitu. Terus adek lu putus sekolah. Atau lu bilang, lo adek kan tanggung jawab orang tua, gue jangan gue bayarin dong.
Kita kan manusia bro, harusnya nggak boleh begitu dong ngomongnya. Saya nggak setuju gitu. Ya jadi kalau misalkan fenomena yang sekarang kita lihat ya, wah ini luar biasa lah. Sekarang kayaknya bukan di kripto deh, sekarang kayaknya lagi zaman forex ya. Namanya apa sih? IB. Lagi rame itu. Oh iya, gue ngerti. Kayaknya formatnya mirip semua. Ya Lamborghini lu warna apa itu kan? Ya gitu-gitulah. Terus segala macam gue lihat ya mengulang pola yang sama. Jadi dari zaman saya di money game, munculnya beberapa orang yang main jadi afiliator di kripto, sekarang masuk ke IB segala macam ya sama aja gitu. Ya jadi saya tidak mengerti gitu ya. Kenapa itu benar-benar berjalan di psikologinya manusia. Dan selalu kena. Ya karena memang kita itu tercipta susah, ada yang perisainya gitu loh. Kita harus mengerti juga psikologi dan kondisi latar belakang orang gitu. Jarang ada yang bisa punya barriernya kan. Syukur-syukur saya punya barriernya, misalnya embryonic wisdom kalau kita ngomong di Pace gitu ya. Nah itu kan gak semua orang punya gitu. Iya. Nah, tapi semua konglomerat punya penasihat Pace. Oh iya, maka saya diketawain sekarang gak apa-apa gitu. Saya udah biasa kok melakukan sesuatu yang saya diketawain dulu, saya disindir. Baru dipuji ntar belakangan. Nanti setelah 10 tahun lagi kamu lihat hasilnya. Iya gitu aja, simple gitu. Nah saya selalu melakukan apa yang menurut saya suka, it works, bisa divalidate by data, bisa di trace back, bisa kita uji, bisa kita ukur. Itu penting bro. Kayak misalnya lu bilang metode researchnya mesti empiris segala macam tuh, itu penting banget. Apalagi ada AI. Silakan uji sendiri. Bisa dipertajam. Gitu. Oh iya dong, diuji sendiri aja gitu. Kalau lu sekarang kan maksud gue finansial ini udah sangat cukup dan lu kan malah expand ya, invest ke banyak tempat. Tapi lu sendiri sekarang tuh di state yang pensiun gak secara aktivitas? Maksudnya atau lu malah makin kayak oh sekarang ada capital gue malah lagi banyak expand or lu tuh lagi di stage mana sekarang? Saya takut pensiun ya. Kenapa? Jadi bodoh bro. Oh, terms pensiun tuh berarti berhenti melakukan kegiatan produktif maksudnya? Berleha-leha jadi kucing. Saya takut. Tidur. Iya, saya jadi makin gemuk. Kan gak sehat. Jadi jelek ya kan. Makanya saya merasa dengan adanya kesempatan untuk mewujudkan mimpi. Dulu suka jadi bintang film. Wow. Waduh. Saya iklan kan. Ikut casting iklan kan. LA Miles, Honda Beat. Iya. Ya kan, One Heart gitu kan. Lu pernah ikut? Ikut. Buset. Nggak lolos aku mah. Itu dulu pas kuliah masih kurus. Lah katanya lu pernah stand up comedian juga. Iya, di Jakbar. Hai teman-teman. Stand up Jakbar, halo Ko Erwin. Sangkatan sama siapa? Saya dulu di Regen, Indra gitu. Iya. Itu saya sering nonton mereka sudah jago banget dari dulu. Lah itu dulu lu ya, belajar begitu? Iya, cuma momentumnya dulu belum dapat. Saya masih ingat ada Afif gitu, kawan-kawan lama lah. Nah, jadi kalau saya itu melihat capital lu punya, lu bisa wujudkan mimpi. Dulu mau jadi bintang film gak jadi, sekarang bisa invest film. Waduh, naik kelas ini mah. Jadi kita mewujudkan impian kita gitu. Jadi sebenarnya uang itu mesti lihat siapa yang pakai. Makanya saya melihat punya kesempatan mewujudkan apa yang kita inginkan nih. Misal saya pengen punya rumah sakit gitu. Saya pengen punya villa ini, saya pengen punya fitness gym misalnya kan. Nah itu bisa kita pecah-pecah gitu. Terus kita masuk ke dunianya, kita invest yang bertanggung jawab, kita melihat kan, lu ngerti gak sih seluk-beluknya, kurang lebihnya lu paham gak gitu. Terus ini bakal trending gak, longevity kah, apa gimana. Nah itu semua kita bisa pelajarin, kita terus belajar, terus bekerja seperti biasa. Tapi ya lebih bebas lah. Bekerjanya yang udah kayak yang udah suka-suka lu lah. Jadi alat yang seru ya untuk explore ya. Yang tanpa dituntut pemenuhan kebutuhan lagi. Ya menurut saya itu pertama kita harus pikirin primer sekunder dulu. Karena kondisi saya sekarang saya tersier. Saya menganggap itu seperti main game bro. Wih game dapat banyak duit. Oh sekarang saya punya jatah nih beli pedang apa nih yang bagus gitu kan. Saya belanjain aja bikinin film misalnya gitu-gitu. Jadi bagi saya itu challenge gitu. Tapi gue bingung kok, lu kan cacing bekerja keras tiba-tiba jadi naga gede tuh jadi senlong gitu ya. Oh yo. Lu kagak ada fase kaget ya? Kaget ya? Enggak sih. Kok bisa? Maksud gue kebanyakan orang kan pasti aku emang kaget tuh kayak gimana sih beli Lambo gitu? Ya anything. Yang kayak tiba-tiba aku mau beli mobil 4. Aku mau beli. Oh gitu ya? Iya tiba-tiba gitu. Oh kalau saya sih, saya lebih suka, memang saya waktu kecil tidak ada kesukaan di
otomotif gitu. Mm-mm. Saya juga tidak ada jam tangan kan. Saya tidak ada kesukaan di situ. Aku itu hanya menjadi diri sendiri. Terus aku hanya taruh duit di tempat yang saya suka. Buset. Iya dong. Buset. Lu suka mainan nih hot toys misalnya, lu beli ya segede gaban gitu. Emang perlu ada yang tahu? Nggak usah. Enggak. Yang penting saya masuk rumah kelihatan kerennya Naruto Iya. gede banget. Iya. Wih itu baru keren bro. Karena kan Oh. itu mewujudkan impian lu dong. Iya, dan orang nggak Aku- perlu tahu. Iya, aku mau punya konsol. Terus aku mau punya game. Saya mau punya spek PC yang kayak Disney Iya, misalnya. misalnya mau punya man cave di rumah. Iya, saya mau punya safe place yang punya wifi super dedicated IP segala macam. Itu cita-cita gue gitu, ya kan? Kayak yang mungkin banyak orang nggak nangkap ini cita-cita apaan sih gitu kan? Ya nggak apa-apa kan hidup buat lu sendiri bro. Ya berarti lu udah tahu lu happy-nya apa ya? Iya, kan hidup buat lu sendiri. Iya, tapi kan banyak ya lu lihat orang dapat jackpot yang nggak segede lu bahkan. Tapi Iya. langsung wah gitu. Banyak sih. Iya kan? Sebenarnya kita bisa lihat lah banyak kejadian juga. Sebenarnya pemain bola di Brazil gitu kan. Mm-mm. Dia pas udah jadi star dia party kan gila-gilaan biasa udah pensiun muda. Iya, karena kan orang Karena- dapat momentum bisa jadi kaya Iya. tapi bertahannya itu Cedera segala macam kan. Iya. Jarang kan yang lu bisa lihat jadi kayak Messi kayak Cristiano Ronaldo. iyalah, satu Jarang banding kan? berapa? Padahal yang jago sebenarnya dibilang dulu banyak yang jago-jago loh. Banyak. Iya kan? Ya Iya. hilang semua. Orang cedera serius, orang party terus mau latihan nggak pernah datang, mau gimana lagi? Iya. Gitu. Makanya kita harus ngerti diri kita sendiri dulu. Makanya saya bilang kalau dapat uang, ya kan, dapat rezeki lebih sebenarnya kita yang sebenarnya saya ada satu yang belum kewujud. Saya pengen punya sekolah, Wih. sekolah formal. Wih. Ya misal SD, SMP, SMA, Iya. kuliah gitu. Iya. Lah jadi Karena duit lagi bagi dong. saya itu sebuah kesenangan. Oh. Ya saya kayaknya Bill itu saya melihat itu sebuah kesenangan. Karena mendidik orang gitu. Karena orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk mengakses pendidikan yang bagus, itu jadi punya karena lu buka gitu. Iya. Saya terbuka sih teman-teman, ada lahan besar. Bisa, ada, ada lahan besar banget di Bali teman-teman. Ayo. bikin aja. Iya. itu belum terwujud lah. Uang itu gini lah, kalau saya lihat podcast kan ada yang bilang uang mengubah orang segala macam. Kalau saya bilang uang bukan mengubah orang lah. Itu mengubah kalau lu nggak ngerti. Kalau lu ngerti ya sama aja lah. Saya kesini juga suka makan warteg di depan. Jadi- Bukan sok sederhana bro. Kebayang. Aku tuh cuma pengen makan yang gua suka dan enak. Tapi kebetulan kalau itu murah dan murah di mata lu ya sudah. Mm-mm. Kan hidup gua sendiri gitu. Iya. Knowing yourself is enough bro. Iya, ketenangannya itu ya. Iya, lu tau kan yang Sun Tzu yang ngomong itu kan, knowing others Mm-mm. good, knowing your enemy is great gitu kan. Tapi knowing Knowing yourself, ya is a true power gitu loh. Iya, iya. Ya ini iya. true powernya. Ya, kebayang. Ya, Gue belum sampai tahap kayak lu aja, masih kadang mikir. Maksudnya ketika lu tahu hal yang bikin lu happy, itu ada capnya. Dan itu maksudnya oh dulu tuh lu kegedean kali mimpinya apa beli jet tempur gitu. enggak, justru karena maksudnya gue align sama lu. Justru gue merasa kayak ketika gue tahu nih hidup gue happy-nya makan ini kayak tadi lu bilang. Makan enak kan, deket-deket sini banyak warteg lah apa kan. Iya. Happy, nasi uduk. Mungkin pergi liburan kemana. Mungkin apa. Itu tuh justru maksudnya dengan kondisi gue sekarang aja, gue merasa duit gue per bulan tuh gak mungkin habis. Gitu. Iya. Jadi maksud gue, kenapa gue agree sama lu tadi, karena gue juga merasakan kayak, iya ya, nanti kalau dapat rezeki lebihnya lagi, kita paling pakainya kemana sih? Ya mungkin gue akan belajar kayak lu tuh. Iya. Invest ini. Iya. Seru loh sebenarnya. Karena kan saya berasal dari orang yang gak punya. Tapi kalau saya ngobrol sama kawan-kawan yang memang dari kecil sudah konglomerat, keturunan gitu, ya dia tidak punya eager segede itu sih. Karena dia dari kecil bahkan balita udah punya semua. Jadi sekarang hidupnya mungkin buat charity atau cuma buat nerusin usaha gitu. Udah beda stage lagi ya? Iya, kalau saya kan masih pengen nyobain itu. Ya kan orang udah tua baru ke Disneyland gitu kan. Orang mereka usia 5 tahun bro foto di Disneyland. Iya bener. Iya kan? Iya. Jadi kayak kita tuh banyak banget. Bro gue sibuk jalan-jalan, lu kemana? Iya gue kesini. Gue mau udah pernah katanya. Mereka Ya naik bisnis kelas dari belum ngerti bisnis kelas. Iya kan kita masih perlu garap miles ya gitu. Masih ngitung. Ini kurang berapa ya? Wah tapi lu termasuk parah sih kok humble-nya menurut gua. Iya ya. Lu sih iya. Itu termasuk Happy gua. humble ya. Humble lah. Kalau saya merasa orang tuh harus jadi diri sendiri gak sih gitu. Diri sendiri. Jadi diri sendiri gitu. Ya sudah gitu. Aneh lah kalau saya gak tahu kenapa ya banyak tuh orang tuh bisa terpengaruh gitu sama lingkungan, sama kawan gitu ya. Saya gak sih bro, kayaknya gue yang mempengaruhi orang gitu kayak ayo jadi kucing guys. Tapi gitu. ya gue juga belajar makin gue ketemu banyak orang-orang yang levelnya di atas banget ya.
makin lu gak bisa merasa apa-apa gitu. Kayak ternyata dunia seluas itu gitu. Oh iya. Sky is the limit gitu. Wah buset itu mah. Jadi kayak malah makin, oh iyalah yang penting kita cukup happy. Iya aku mah cuman ngikut-ngikut doang kadang. Bos-bos gede gitu kan. Ya kita mah bukan bos gede bro. Kita lihat. Ya kan wah dia misalnya saya punya 2 private jet. Bahkan dibilang buset. Mati Kita lah. private jet dari mana. Gue bayar parkirnya gak tahu pusing gak gitu. Parkir pesawat mahal bro. Ya kan? Udah beda skala masalah. Iya pusing-pusing. Oh Ya, tapi berarti itulah. sekarang sama istri udah hidup sangat tenang lah ya. Oh iya istri saya gak kerja sih. Jadi kan dia menderita lah ikut saya 5 tahun ya. Tapi bagi dia gak menderita dia bilang. Tapi bagi saya cowok melihat itu sebuah penderitaan bagi saya. Karena kita kan pengennya kasih hidup yang Iya dong. nyaman. Iya dong. Kita kan harus bikin dia jadi kayak ratu gitu. Iya. Princess gitu kan. Iya. Nah, syukur-syukurnya terwujud gitu loh. Iya. Nah sekarang ya ngurus anak gitu sih. Hmm. Happy life lah. Nge-gym, Iya. pilates apa gak ngerti lah gue. Gue tuh tapi penasaran. Waktu pertama kali waktu itu udah nikah belum? Gue gak tahu ya. Yang pas 2020 akhirnya momentum. Masih pacar itu ya. Itu respon dia apa akhirnya? Begitu dia lihat, duar. Kayak anjir finally nih gitu tuh. Responnya adalah kita seperti di Dolby ya. Tagline Dolby. Bukan all around you ya. Tapi beyond your imagination. Terus apakah langsung kayak jual atau? Ada. Justru yang mau jual saya. Terus Dia udah mulai greedy. gimana tuh maksudnya? Istriku gak mau jual. Sempat drama kita. Serius? Ya April 2021 saya masih ingat. Setelah jual kan market rontok. Saya bilang ini udah gak bener Beb. Saya bilang harus kita cash out setengah lah. Oh waktu itu sempat drama bro. Tapi gue rebut HP gue jual aja gitu. Iya dong. dulu kayak jangan jual dulu. Jangan Iya nanti naik, bisa. masih naik. Iya. Anjir. Saya bilang lu udah kena spell ini. Lu udah kena spell dari bandar itu. Bandar kan apa sih dia ada sihirnya gitu kan. Dia membuat lu merasa wah ini belum. Ini bakal naik lagi bakal begini. Oh. Itu spellnya bro. Karena saya sempat main ke tempat-tempat market maker ya. Di Malai di mana. Ya gitu satu ruangan orangnya. Nah ini last question kali ya kok gue. Lah lu tadi bisa ngerasa kayak oh ini udah gak bener nih. Gue harus mulai cash out itu apa indikatornya? Sampai lu bisa Ada ngerasa hitungannya. gini. Oh Kan ada hitungannya. market capnya, size-nya, tokenomics-nya. Oh ini udah gak masuk akal nih hitungannya gitu. Ya, Udah mulai gak kayak, masuk akal. kayak sekarang lu bilang Bitcoin bottomnya di mana sih di gitu. Tanpa kita lihat Fibonacci, Golden Ratio dan lain-lain. Ada hitungan-hitungan manual tuh menunjuk ke 54.000 sampai 48. Oke. Lu yang gue ngomong bener gak ya? Sekarang kan katanya 61.000 lagi ya. Iya. Tahu gua. Berarti masih ada spread segitu tuh kalau based on hitungan. Iya. Kan Masih bisa bisa kesana. dihitung. Iya. Oh. Bisa. Berarti kenaikan juga bisa dihitung kayak gitu. Kenaikan bisa juga. Tapi gak gitu akurat. Karena kadang tuh ada katalis-katalis yang bikin orang tuh makin FOMO, makin gila bro. Kayak Doge. Oh iya itu. Lu bayangin Dogecoin itu sampai 83 billion market cap ya. Crazy bro. Almost 100. Gila. Gak make Oke sense. mungkin last closing statement kayak saran aja kali ya kok ya. Buat teman-teman Saran. yang pada mau masuk market atau mungkin Oh, udah iya. di kripto lagi menghadapi masa-masa kayak gini. Iya. Kalau saya sih buat kawan-kawan ya yang menang di waktu, maksudnya masih lebih muda 10 tahun dari saya, pergunakan waktu sebaik mungkin. Dengan begitu banyak tools yang ada untuk sekarang, teman-teman Gen Z atau millennials yang terjebak gitu ya. Millennials juga masih banyak yang terjebak gitu. Ya. Nah itu pergunakan semua tools yang ada untuk mengubah nasib kamu. Gitu. Nasibmu adalah tanggung jawabmu. Gitu. Bukan tanggung jawab mentor kamu, bukan tanggung jawab orang tuamu. Nasibmu ya tanggung jawab dirimu gitu. Jadi selalu ingat jangan takut untuk memulai teman-teman. Karena yang paling susah tidak hanya memulai ternyata tapi menerima kenyataan. Kenyataan lu bakal gagal. Lu kerjain banyak hal, kamu seorang kamu dulu punya mimpi misalkan jual tas pengen jadi gede banget tapi ternyata gagal ya sudah. Terima. Ya itu adalah fase hidup ya. Iya. Siapa tahu yang sukses bikin lu justru jual kue tiaw gitu kan. Ya gak pernah tahu, tapi lu harus gagal di tas dulu Iya. supaya bisa jual kue tiaw. Ya, we never know. Iya. Semangat guys. Gokil, nanti ditunggu ya kok. Iya. Videonya mendoakan yang terbaik. Ya harus los diundang ke premier. Siap, datang saya. Iya. Aman. Thank you Kandi ya. Yoi. Gokil. Moga jadi berkat guys.